Hai guys, kita mau ngomongin anak muda nih. Anak muda zaman sekarang atau kita sebut dengan kaum milenial yang merupakan kaum yang punya tipikal nggak ada gadget nggak hidup. Bosenan nama barang, aktif belanja online maupun non cash, maunya yang serba instan, seneng nongkrong, tapi hebatnya juga multitasking, bisa makan sambil main handphone atau bahkan main game. Terus kritis di media sosial atau yang akrab kita sebut dengan kaum netizen. Dikit-dikit posting tapi sering juga berbagi hal-hal positif walaupun cuman ya di skala kecil atau sekedar repost hal-hal yang lucu bahkan sampai yang serius. Dan ini generasi yang punya ide-ide baru dan kreatif serta punya semangat kerja yang luar biasa. Mungkin masih ada beberapa hal lagi sih yang dibilang kaum milenial, tapi yang terakhir menurut saya yaitu mereka cenderung kurang dalam mengelola keuangan, lebih kepada belanja pengalaman daripada menabung atau nambah aset. Nah, untuk poin yang terakhir tadi masalah pengelolaan keuangan, untuk kaum milenial sih lebih banyak kepada belanja pengalaman memang daripada nabung atau nambah aset atau lebih kreasi investasi. Nah, sekarang kita mau coba nih belajar investasi buat kaum milenial. Nah, salah satu kaum milenial itu mahasiswa. Kalau bicara mahasiswa, itu pasti mereka cenderung belum bekerja. Masih sibuk dengan urusan perkuliahan, tapi bukan berarti mahasiswa itu nggak bisa investasi. Justru saat kita masih muda, saat kita masih jadi mahasiswa, investasi itu juga jadi hal yang sangat penting. Walaupun banyak bahasa di luaran sana, ngapain investasi? Kan masih muda, nanti aja kalau duitnya udah banyak baru bisa investasi. Oh, memang benar, saat uang banyak memang mudah buat investasi. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya kita mengenal investasi itu sedini mungkin. Karena manfaat investasi itu kita bisa rasakan di masa sekarang dan pastinya nanti pada saat masa mendatang. Investasi buat mahasiswa itu bagus karena kalian akan belajar mengelola keuangan dan bagaimana caranya mengalokasikan uang jajan. Nah, keren nih. Bahasanya kan mengalokasikan uang jajan. Sebelum bicara alokasi uang jajan, seorang mahasiswa itu harus sudah bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, penting banget nggak sih? Ya penting banget buat mahasiswa untuk bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kita bicara kebutuhan, pasti sesuatu yang sifatnya sangat mendasar. Kebutuhan mendasar seperti sandang, pangan, papan. Kalau buat mahasiswa sih kebutuhannya ya sandang, pangan, dan sosial. Bisa makan, punya pakaian layak, dan bisa berorganisasi atau bersosial di lingkungannya. Nah, bedanya keinginan apa? Yang pasti yang tidak begitu kita butuhkan untuk kelangsungan hidup, tapi lebih kepada kecukupan dan kenyamanan. Kenapa kenyamanan? Karena keinginan bisa terpenuhi karena mampu. Oke, terkutip mampu ya. Keinginan itu merupakan ketertarikan akan sesuatu benda atau objek tertentu sehingga seseorang akan lebih aktif dalam mendapatkannya. Keinginan penting gak sih? Ya, itu sih kembali lagi pada tujuan hidup dan kenyamanan. Karena biasanya kalau keinginan itu nggak bertahan lama, tapi kalau kebutuhan sesuatu yang sifatnya wajib terpenuhi. Contoh gampangnya, uh, kita punya pilihan untuk beli handphone misalnya. Handphone Android dengan harga 1 atau 2 juta sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk chatting, video call, minimal untuk kegiatan perkuliahan sudah terpenuhi gitu. Dibandingkan dengan kita beli handphone iOS dengan harga di atas 10 juta yang fasilitasnya sebenarnya hampir sama, cuman berbeda di beberapa fitur, tapi untuk kegiatan perkuliahan sih sama aja gitu. Nah, dari penjelasan HP tadi kita bisa simpulin bahwa mahasiswa itu hanya butuh HP Android. HP Android itu kebutuhan, sedangkan HP iOS itu adalah keinginan. Jadi kebutuhan atau keinginan itu sih kembali ke masing-masing ya. Tapi saran sih buat mahasiswa ya lebih baik pakai HP Android. Yang penting kebutuhan perkuliahan sudah terpenuhi. Oke. Contoh lagi nih, kadang demi gengsi
juga tempat tongkrongan, nah, bisa jadi hal yang mendebatkan antara kebutuhan maupun keinginan. Sebenarnya cukup dengan belanja di kantin atau ngopi-ngopi di rumah, kumpul di rumah teman, atau yang penting kebutuhan sosial atau ngobrol-ngobrol terpenuhi sudah cukup. Ya. Tapi kaum milenial, ya, zaman sekarang nih sukanya emang nongkrongnya di kafe, gitu. Apalagi tempatnya yang lagi hits atau yang istilahnya instagramable. Karena nongkrong di kafe sekarang jadi kebutuhan untuk sebagian orang, ya entah demi konten, eksistensi, ataupun apapun bentuknya, tapi bukan jadi kebutuhan yang penting-penting banget sih, tapi lebih kepada keinginan ya biar eksis. Kalau saran sih buat mahasiswa, uh, belum belum sampai harus yang begitu banget sih, tapi kecuali kalau memang ada yang nraktir ya kenapa enggak gitu. Dan masih banyak contoh yang lain kok. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan tentang kebutuhan dan keinginan, nah, mudah-mudahan sudah paham ya. Jadi uh, sekarang kita akan belajar tentang yang tadi saya bilang, kita akan belajar tentang mengalokasikan uang jajan. Nah, gimana cara mengalokasikan uang jajan? Kita nonton di episode berikutnya. Thank you.